Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Putri Yulvelia Franselini Ani dengan NIM 10120210199. Saya Prodi Pendidikan Agama Kristen kelas B semester 2. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri. Di sini saya akan membagikan satu materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Tapi sebelum saya melanjutkan materi tersebut, saya meminta bantuan teman-teman semua untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Oke teman-teman, yang pertama itu konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Nah teman-teman, istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Nah teman-teman, ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Nah teman-teman, sejarah konsep ideologi dapat ditelusuri jauh sebelum istilah tersebut digunakan. Nah de Stud de Tracy pada penghujung abad ke-18, Tracy menyebut ideologi sebagai Science of Ideas, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Prancis. Namun Napoleon mengecam istilah ideologi yang dianggapnya suatu kalangan belakang yang tidak mempunyai arti praktis. Nah, Georges Layrain menegaskan bahwa konsep ideologi erat hubungannya dengan perjuangan pembebasan bourgeois dari belenggu feodal dan mencerminkan sikap pemikiran modern baru yang kritis. Nah, Niccolo Machiavelli merupakan pelopor yang membicarakan persoalan yang secara langsung berkaitan dengan fenomena ideologi. Nah, Machiavelli ini mengamati praktik politik para pangeran dan mengamati pula tingkah laku manusia dalam politik, meskipun ia tidak menggunakan istilah ideologi sama sekali. Nah, di sini teman-teman ada 3 aspek dalam konsep ideologi yang dibahas oleh Machiavelli, yaitu yang pertama agama, yang kedua kekuasaan, dan yang ketiga itu dominasi. Nah, Machiavelli melihat bahwa orang-orang sesamanya lebih dahulu memperoleh kebebasan. Hal tersebut lantaran perbedaan yang terletak dalam pendidikan yang didasarkan pada perbedaan konsepsi keagamaan. Nah, di sini Marx melanjutkan dan mengembangkan konsep ideologi Machiavelli yang menunjukkan perbedaan antara penampilan dan realita dalam pengertian baru. Nah, ideologi bagi Marx tidak timbul sebagai penemuan yang memutar balik realita dan juga tidak sebagai hasil dari realita yang secara objektif yang menipu kesadaran pasif. Tapi Marx mengandalkan bahwa kesadaran tidak menentukan realitas, tetapi realitas material yang menentukan kesadaran. Nah, realitas material itu adalah cara-cara produksi barang dalam kegiatan kerja. Jadi teman-teman, ideologi timbul itu dari cara kerja material yang terbatas. Yang berikut tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi. Yang pertama, Sastra Parteja. Menurutnya ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Yang kedua yaitu Soeharjanto, menurutnya ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Dan yang ketiga yaitu Mupiarto, menurutnya ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Yang berikut fungsi-fungsi ideologi. Yang pertama, struktur kognitif, keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Yang kelima, kekuatan yang mampu mengamati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Yang keenam, pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami. Yang berikut urgensi Pancasila sebagai ideologi.
Nah teman-teman, Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Nah salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Nah teman-teman, globalisasi sendiri merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Nah di sini juga teman-teman ada fase-fase perkembangan globalisasi sebagai bentuk tantangan terhadap ideologi Pancasila. Yang pertama, fase embrio. Nah, fase embrio ini berlangsung di Eropa dari abad ke-15 sampai abad ke-18 dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional abad tengah. Yang kedua itu fase pertumbuhan yang meliputi abad ke-18 dengan ciri pergeseran kepada gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, standarisasi konsep kewarganegaraan. Yang ketiga itu fase take off. Nah, berlangsung pada tahun 1870 sampai pertengahan tahun 1920 yang ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara kebangsaan, identitas dan kepribadian nasional, mulai masuknya negara-negara non-Eropa ke dalam masyarakat internasional. Yang keempat, fase perjuangan hegemoni yang dimulai pada tahun 1920 sampai dengan pertengahan tahun 1960 yang ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologis seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme, dan nazisme, dan jatuhnya bom atom yang menggugah pikiran tentang masa depan manusia yang diikuti terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kelima itu fase ketidakpastian yang berlangsung pada tahun 1960 sampai tahun 1990 yang ditandai dengan munculnya gagasan dunia ketiga, proliferasi nuklir, konsepsi individu menjadi lebih kompleks, hak-hak kewarganegaraan semakin tegas dirumuskan, berkembangnya media global yang semakin canggih. Dan yang keenam itu fase kebudayaan global. Nah, fase ini ditandai oleh perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet atau runtuhnya dominasi komunisme di beberapa negara, berakhirnya Perang Dingin dan melemahnya konfrontasi ideologi. Yang berikut itu sumber-sumber Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. A. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Nah teman-teman, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Nah penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurung waktu pada tahun 1945 sampai pada tahun 1960. B. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Nah teman-teman, periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2/1978 tentang pemasyarakatan nilai Pancasila. C. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Nah teman-teman, Presiden Habibie ini menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998 atas desakan berbagai pihak. Nah Habibie menghapus penantara P4. Nah pada masa sekarang ini resonansi Pancasila kurang bermegah karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politik baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah di samping itu juga lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabulan Kepres nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan, Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. D. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 25 MPRS tahun 1966 tentang pelanggaran PKI dan penyebar luas ajaran komunisme. Nah teman-teman, di masa ini juga yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah.
Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Nah, teman-teman, pada masa ini Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkan Undang-Undang Sikniknas Nomor 20 Tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Nah, teman-teman, pemerintahan SBY yang berlangsung dalam 2 periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, teman-teman, hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagaimana diamankan oleh Kepres nomor 27 tahun 1999. Yang kedua itu sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, teman-teman, di sini juga ada unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak mengolok atau berlebihan. Nah, yang ketiga itu sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, di sini juga teman-teman ada unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan sekelompok atau golongan termaksud partai. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak mengalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau sekelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Yang berikutnya itu dinamika dan tantangan. Nah, yang pertama argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Teman-teman, dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Nah, teman-teman, dalam perjalanan masa pemerintahan Presiden Soekarno, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Nah, teman-teman, pada masa era reformasi juga Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal seperti enggangnya para penyelenggara negara mewancanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional, meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Nah, ada tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara.
negara. Ada dua tantangan, yaitu dari faktor eksternal dan faktor internal. Nah, saya akan duluan di faktor eksternal yang meliputi hal-hal yang pertama itu pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. B. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. C. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Nah, di sini ada dampak konkretiknya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan. Nah, yang berikut itu faktor internal yang meliputi penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis.